Kejadian pencatutan logo NU oleh caleg PKS di Jember harus jadi pembelajaran. Ini menandakan jika PKS tidak mewanti-wanti para calegnya untuk menghormati organisasi kemasyarakatan. Bagaimana bisa caleg sembarangan menempelkan logo ormas di baliho mereka? Motiar, kapok mukapan, PKS Jember digeruduk GP Ansor dan Banser, gegara catut logo NU untuk kampanyekan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dari GP Ansor Jember hadir di kantor PKS, dan maka yang pertama adalah menanyakan sikap PKS terhadap cantuman logo NU yang digunakan untuk media kampanye dari salah satu caleg PKS yang hadir. Apa PKS nggak yakin di Jawa Timur kalau tidak bawa-bawa NU, maka mereka tidak akan memperoleh suara signifikan. Mbok daripada pasang logo NU, pasang foto Pak Anies saja lah. Kan itu capres kalian dan yang dibangga-banggakan buat perubahan. Kalau memang nggak pede menang, yo pasang fotonya Pak Ahmad Saiku, ketua umumnya, atau Pak Ahmad Heriawan. Barangkali akhirnya Pak Aher yang jadi cawapresnya Pak Anies. Ormas biar di wilayahnya sendiri, tidak ditarik-tarik dalam kepentingan praktis. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jember akhirnya mencopot banner caleg yang menampilkan logo Nahdlatul Ulama atau NU. Langkah ini diambil setelah puluhan anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser Jember menggeruduk kantor PKS Jember memprotes banner berlogo NU tersebut. Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PKS Jember M. Zaki Ardianto, ada 2 caleg PKS Jember yang memasang banner disertai logo NU. Caleg tersebut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jember dari daerah pemilihan atau Dapil 2 dan 3. PKS Jember sambungnya juga sudah meminta klarifikasi ke kedua caleg. Mereka telah menanyakan kepada kedua caleg tersebut soal alasannya menyertakan logo NU di banner. PKS menyimpulkan bahwa pemasangan logo NU di banner tersebut karena ketidakpahaman saja. Diberitakan sebelumnya, Banser memprotes PKS karena banner salah satu calegnya memasang logo NU. Menurut Banser, banyak ulama dan PCNU yang resah atas logo NU di banner caleg PKS tersebut, dan akhirnya Banser menggeruduk PKS dan meminta mencopot banner caleg tersebut. Begitulah PKS, minim literasi, licik, hanya karena ingin meraih suara. Mereka lalu menggunakan cara licik untuk menang. Tapi cara mereka yang kampungan akhirnya membuat GP Ansor naik pitam dan menggeruduk markas PKS. Itulah fakta kelakuan orang PKS yang dipanggil Ustadz oleh kelompok mereka sendiri di PKS. PKS memang pembuat onar, partai oren itu memang perlu ditenggelamkan. Kenapa PKS harus ditenggelamkan? Tentu, ini bukan permintaan karena PKS telah menjadi partai yang kaya dan banyak mendapatkan kursi, dan bukan pula karena telah banyak kadernya menduduki jabatan strategis, dan juga bukan karena dendam pribadi, tapi ini kenyataan yang terjadi. Sehingga slogan #2024 tenggelamkan PKS perlu digaungkan sesuai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi setelah perahu PKS tenggelam, para awaknya akan mencari kapal baru atau mengemis ke kapal-kapal lain, tapi itu persoalan nanti. PKS sekarang sibuk dengan tagarnya untuk menjegal Jokowi dan manuver licik mereka untuk mengelabui rakyat. Maka dari itu, sebaiknya kita mengajak masyarakat baik di perkotaan sampai ke penjuru pedesaan, dari gedung-gedung mewah hingga pelosok-pelosok lorong bawah. Tipu daya yang digunakan oleh PKS itu sangat berbahaya, bisa merusak bangsa dan negara. Jadi makin kelihatan kualitas orang-orang PKS baik level rendah maupun tinggi, yang omong duluan, pikir kemudian, yang lakukan duluan, pikir akibatnya belakangan. Padahal setiap manusia diberikan akal untuk berpikir sekaligus sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya atau hewan dan tumbuhan. Masihkah umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, percaya PKS sebagai partai dakwah ataukah sebagai partai penyebar kebohongan, hoax, fitnah, kebencian, dan provokasi sara berkedok dakwah untuk mengelabui masyarakat? Silakan umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia menilai sendiri tentang PKS yang merupakan kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin atau IM, yang merupakan organisasi teror di Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, sekaligus punya hubungan dengan pemberontak DITII dari ayah Hilmi Aminuddin atau mantan Ketua Majelis Syuro PKS
PKS yang merupakan lembaga tertinggi PKS. PKS memang perlu mendapatkan hukuman, mereka harus diberi sanksi. Kalau perlu, PKS digebukin oleh Banser biar tingkah lakunya tidak seperti macam hewan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Kalau melihat statementnya AHY, ini tentu sebagai bentuk penegasan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak AHY sebagai calonnya Anies, kan begitu. Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Sementara bagi Nasdem, harga mati yang bisa menentukan pasangan Anies ya Anies Baswedan dan bukan yang lain. Itulah yang saya sebut tadi ada umbang kanan dan umbang kiri yang tidak ketemu. Waduh, Demokrat diyakini hengkang dari koalisi jika AHY tak jadi cawapres Anies. Anies bisa nangis di pojokan nih, Surya Paloh pun linglung. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Seperti misalnya Anies Baswedan yang terus-menerus ingin calon wakil presidennya dari perempuan dan dari Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur? Karena Anies kuat di Jawa Barat akibat adanya PKS di sana. Jadi dia harus mencari pasangan di Jawa Timur. Nah, melihat dinamika politik yang seperti ini ya, mungkinkah koalisi perubahan akan segera bubar barisan? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Digadang-gadangnya Yeni Wahid menjadi cawapres untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024 membuat koalisi perubahan untuk persatuan bergejolak. Partai Nasdem mendukung wacana itu, PKS menyerahkan ke Anies, sedangkan Partai Demokrat menolak keras. Sikap berlainan itu pun disebut berpotensi membuat koalisi Nasdem Demokrat PKS menjadi deadlock. Bahkan, Partai Demokrat diyakini bakal hengkang jika pada akhirnya bukan sang ketua umum, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang dipilih menjadi cawapres Anies. Bahkan kalau posisi cawapres Anies tidak ada titik temu antara Nasdem dengan Demokrat, maka akan ada perang secara terbuka. Hal itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno. Karena sampai hari ini AHY masih kelihatan harga mati buat Demokrat. Demokrat menunjukkan keseriusannya mengusung AHY sebagai cawapres pendamping Anies. Adi mengatakan respon negatif Demokrat akan nama selain AHY sebagai cawapres Anies ini bukanlah yang pertama kali. Selama ini menurutnya, partai berlambang bintang Mercy itu kerap menunjukkan intimidasi politik jika Anies Baswedan disandingkan dengan nama lain. Bahkan teranyar ketika Yeni Wahid disebut oleh Nasdem sebagai sosok potensial. Demokrat cukup terlihat marah, geram, menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Ada gestur dari mereka yang sangat mungkin akan hengkang. Karena itu, Adi pun meyakini jika Nasdem ngotot jadikan Yeni Wahid sebagai cawapres Anies, maka koalisi tersebut akan bubar jalan. Sebab menurut dia, AHY merupakan harga mati bagi dukungan Demokrat. Kendati demikian, Adi juga tidak yakin Nasdem mau menerima AHY sebagai cawapres Anies. AHY menurutnya dinilai Nasdem tidak menambah suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena menurut Nasdem yang dianggap mampu menutup kelemahan Anies itu basis di Jatim Jateng, dan Nahdliyin itu adalah Yeni Wahid. Inilah sepertinya yang membuat Nasdem dari dulu selalu mengincar tokoh-tokoh dan figur penting dari kalangan NU. Dulu ada Kofifa, Mahfud MD, yang teranyar Yeni Wahid. Namun, tanggapan Yeni Wahid membuat Surya Paloh dan Anies linglung karena Yeni menyebut Anies paling cocok duet dengan AHY di Pilpres 2024. Menurut Yeni, pasangan Anies AHY paling pas dan keren. Pernyataan Yeni ini disampaikan usai namanya yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies mendapat penolakan dari elit Demokrat. Situasi ini menarik karena bikin penasaran seperti apa jadinya drama politik dari koalisi perubahan yang sejak awal memang seperti dibentuk agar tidak menjadi koalisi yang solid. Agak lucu memang koalisi yang satu ini, karena biasanya koalisi partai itu kan dibuat agar saling melengkapi dan semakin kuat menatap hajatan besar Pilpres 2024 nanti. Lah kalau berkoalisi lantas bertengkar sendiri, saling sindir dan saling ancam, koalisi apaan itu namanya? Tinggal dipanas-panasin sama sedikit diadu, mungkin tak lama koalisi model begini akan segera bubar. Elektabilitas Anies juga semakin merosot. Narasi perubahan dan perbaikan serta daya pikat Anies agaknya tidak cukup menjadi penyangga kuatnya elektabilitas tersebut.
Semakin kesini, tidak ada juga titik terangnya. Nama-nama yang disebut diketahui menolak untuk diduetkan dengan Anies memang masih ada AHY. Namun siapapun juga tahu kapabilitas dari Demokrat itu. Partai Nasdem adalah yang terlihat paling meragukan kemampuan ketum Partai Demokrat tersebut. Jadi mari kita tunggu saja drama politik dari koalisi apaan ini yang mulai tidak akur dan saling berupaya menyelamatkan diri. Bukannya menyelamatkan ambisi dan muka sang bakal capres yang sudah kadung bersemangat karena dijanjikan bisa dapat tiket sebagai capres 2024. Tapi kini tiket itu terancam robek, bahkan sebelum diaktifkan untuk mendaftar oleh koalisi perubahan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?